Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hayat Kais dengan NIM 0910802802220003. Baik, saya akan menjelaskan materi saya tentang teori belajar kognitivisme. A. Konsep dasar kognitivisme. Belajar menurut kognitivisme lebih menekankan kepada proses belajar itu sendiri daripada hasil belajar. Nyayo Khadijah, dari perspektif kognitif, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang memberikan kapasitas untuk menunjukkan perubahan perilaku. Oimar Hamalik, teori kognitif berpijak pada tiga hal, yaitu yang pertama perantara sentral, yang kedua pertanyaan tentang apa yang dipelajari, yang ketiga pemahaman dalam pemecahan masalah. Yang selanjutnya B. Tokoh dan kajian belajar menurut kognitivisme. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Berikut akan dijelaskan beberapa konsep ahli kognitivisme menurut Brunner. Anak harus belajar aktif. Di dalam kelas, anak harapannya belajar dengan menemukan discovery learning. Yang kedua, David P. Ausubel. Teori subsumsi merupakan teori yang mengaitkan antara materi baru dengan struktur kognitif peserta didik. Pengetahuan atau materi ketika masuk ke struktur kognifikan diorganisasikan secara hierarkis. Yang ketiga, Kurt Lewin. Lewin mengemukakan bahwa setiap individu berada dalam suatu medan ketakutan yang bersifat psikologis yang mana disebut sebagai ruang hidup di mana individu berada. Yang keempat, Jean Piaget mengembangkan teori yang disebut teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental. Yang kelima, Robert M. Gagne. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. C. Aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran yaitu guru harapannya bisa memahami peserta didik bukan sebagai orang yang sudah dewasa dalam berpikir, anak usia prasekolah dan awal sekolah. Teori kognitif menekankan pada proses perkembangan peserta didik, meskipun proses perkembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu berbeda. Kelebihannya yaitu teori kognitif ini dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, problem solving, dan meningkatkan motivasi siswa. Kekurangannya yaitu teori ini dianggap susah dipraktekkan sebab seringkali kita tidak mungkin memahami struktur teori kognitif tersebut menjadi bagian-bagian yang jelas. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.